Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU Jabar Channel yang kami hormati, Alhamdulillah kembali kita ada di podcast Bincang Hukum Islam. Masih bersama saya, Kang Adha, dan juga narasumber kita, Kang Fahmi Hasan Nugroho. Kang Fahmi sehat, Kang Fahmi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pemirsa yang kami hormati, kita akan lanjut ya membicarakan masih terkait dengan hal-hal yang berkait dengan fikih muamalah. Utamanya kita masih ada di bagian riba ya Kang ya. Karena kemarin kita bahas tentang bunga bank. Nah, sekarang kita akan lanjut ke masih pembahasan-pembahasan terkait dengan hal tersebut. Nah, Kang Fahmi, kita to the point saja ini ya. Riba itu kan kita kemarin bahas ya, bahwasanya riba ada yang membolehkan, bukan riba, bunga bank itu ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Nah, kemudian kan inti utamanya adalah riba, betul ya. Nah, kita ingin tahu nih, sebenarnya riba itu apa gitu. Mangga Kang Fahmi. Siap. Turun Kang Ada. Riba itu secara bahasa adalah tambahan. Tuh. Jadi riba secara bahasa adalah tambahan, hanya kemudian didefinisikan oleh para fuqaha sebagai tambahan yang tidak memiliki dasar. Tambahan yang tidak memiliki, apa ya kalau istilah ininya mah, yang tidak ada landasannya. Tidak ada ya, pokoknya tidak ada Iya, pijakan ya. tidak ada pijakan. Kenapa dia bisa bertambah? Atas dasar apa itu bertambah? Sedangkan kalau kita ketahui kalau sesuatu itu kita dapat manfaat harus ada misalnya jasa atau apanya gitu ya. Nah, Nah, ini tiba-tiba bertambah ini gitu ya. tiba-tiba bertambah, bukan karena sesuatu. Bisa jadi karena adanya waktu, atau bisa jadi karena tidak jelas tapi tiba-tiba naik. Nah, secara sederhana sih itu, kalau melihat definisi para fuqaha, mereka mendefinisikan seperti tadi, yaitu tambahan yang tidak memiliki landasannya. Ini jelas diharamkan oleh Al-Quran kan. Jadi berkaitan kemarin tentang bunga bank itu halal atau haram, meskipun dalam urusan bunga bank itu ada perbedaan, tapi mereka sama-sama sepakat bahwasanya riba itu haram. Nah gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas menyatakan dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Bahkan ada lagi ayat lagi yang lebih tegas dari itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Berarti kan kalau kamu beriman tinggalin. Kalau enggak ya terserah gitu. Tapi kalau emang beriman maka tinggalin. Ayat belakangnya yang lebih tegas lagi, Allah menyatakan fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kamu enggak ninggalin, maka siap-siap perang sama Allah sama Rasul. Enggak ada ayat dalam Al-Qur'an yang setegas itu keharamannya. Kalau hanya menyebutkan haram saja itu banyak ayat yang lain. Tapi ayat ini sudah menyatakan begitu. Siap-siap perang sama Allah itu kan berarti larangannya tegas. Nah, namun kemudian para ulama berbeda, atau bukan berbeda ya. Kemudian riba itu dijelaskan oleh para ulama setelah mereka melihat bagaimana keterangan tentang riba dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Lalu kemudian akhirnya muncullah dua klasifikasi. Katakanlah, riba itu ada dua jenis. Jadi secara simpel tadi riba itu adalah tambahan. Nah, sekarang jenisnya itu ada dua ya Kang ya. Nah, jenisnya ada dua. Yang pertama riba nasi'ah dan riba fadl. Tapi saya tidak akan masuk dari situ. Saya akan masuk dari yang praktis pada kehidupan kita. Riba itu ada dalam riba jual beli, ada dalam pinjaman. Jadi dalam jual beli ada riba. Ya. Dalam pinjaman juga ada riba. Wah, ini pasti pembahasan yang panjang ya para pemirsa. Tapi kita fokus aja ke salah satu Kang. Kita fokus kalau boleh ke riba dalam jual beli. Nah, contohnya apa Kang misalnya? Riba jual beli, pertama kemarin kan kita udah bahas jual beli itu adalah tukar. Tukar menukar antara harta. Itu kan jual beli itu begitu. Nah, yang menjadi landasan kenapa ada riba dalam jual beli, karena Rasulullah SAW menegaskan ada sejumlah barang yang masuk ke dalam kategori barang ribawi.
Rasulullah SAW menyatakan az-zahabu bidz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wasyairu bisyairi terus wal milhu bil milhi mislan bimislin yadan biyadin wa idza ikhtalafat hadhil ajnas fabi'u kaifa syi'tum. Rasul menyatakan emas kalau ditransaksikan dengan emas maka nanti emas ditransaksikan dengan emas, perak ditransaksikan dengan perak. Lalu kemudian gandum ditransaksikan dengan gandum, barter istilahnya. Garam diganti dengan garam. Barang-barang ini kata Rasul harus ditransaksikan dengan mislan bimislin, harus ditransaksikan dengan satu harus sama. Yang kedua adalah yadan biyadin, harus kontan. Pada praktiknya, kalau dalam fikih Islam kita nggak membedakan antara jual beli dan barter, namanya sama-sama bayar. Tapi kalau dalam transaksi kita sehari-hari kita memisahkan antara jual beli dengan barter. Padahal itu masih sama-sama. Nah, dalam kasus ini, pada praktiknya misalkan, ketika kita menukar dua barang yang dia satu jenis, maka aturannya ada dua. Yang pertama harus sama, yang kedua harus tunai. Sama itu gimana? Saya punya beras, misalkan berasnya beras Cianjur, bagus. Akang gaduh beras Raskin. Tegera ya gitu. Terus dibilang, ini saya punya beras Cianjur banyak di rumah. Akhirnya sok tukeran. Kita sama-sama tahu nilai dari beras itu kan beda. No iya mah pulen, no iya mah henteu gitu. Iya, teas. Nah, gitu kan. Terus akhirnya karena sama-sama tahu itu nilainya beda, kualitasnya beda, akhirnya ditukerin. 2 kilo misalkan diganti dengan sekilo. Karena sama-sama beras, maka nggak boleh. Jadi mengganti barang yang sejenis tapi dengan hal yang berbeda, dengan takaran yang berbeda itu tidak diperbolehkan. Walaupun sebenarnya ya tadi dari kualitas ya berbeda. Meskipun kualitasnya beda. Jadi kalau gitu kita misalnya punya yang bagus misalnya, terus ganti yang jelek. Nah itu yang jeleknya 2 kali lipat pun itu tidak boleh. Nggak boleh. Walaupun nilainya akhirnya menjadi sama, tidak boleh. Nggak boleh. Itu kan yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW Bilal bin Rabah ketika menjamu Rasul dengan kurma burni apa barni gitu namanya. Ini kurma bagus. Rasul kayaknya tahu ini dapat dari mana sih gitu. Bilal kan dari sisi ekonomi nggak maju sebagaimana yang lain. Akhirnya Rasul nanya, ente dapat dari mana ini? Lalu kemudian beliau menyatakan, saya menukar 2 mangkok ini, dua wadah dari kurma biasa dan ditukar dengan kurma bagus ini. Rasul bilang jangan lakukan itu adalah riba. Jadi kelihatan ya kalau tadi kita mah beras gitu ya. Kalau di zaman Rasul mah itu adalah kurma gitu ya. Dan mengganti kurma yang jelek 2 kali lipat dengan kurma yang bagus bisa 1 mangkok aja itu tidak diperbolehkan ya. Nah, ini akhirnya ilat ribawinya kalau kata madzhab Syafi'i dinyatakan segala jenis makanan itu begitu. Jadi ilat ribawinya adalah makanan. Sehingga kalau misalkan mau tukar makanan yang sama, maka harus tadi syaratnya 2. Harus sama beratnya. Kalau berat berarti beratnya sama. Kalau volume berarti volumenya sama. 1 liter dengan 1 liter. Nah gitu. Jadi jenis yang pertama ya tadi pertukaran saja ya. Jadi kalau pertukaran ya harusnya tidak ada lebih, tidak ada apa-apapun walaupun misalnya kualitasnya berbeda gitu. Oke, nah, itu yang pertama. Itu atau bisa juga tukarnya itu uang dengan uang. Nah, wah, komo nih bentar lagi Ramadan. Ya. Bentar lagi Lebaran ya. Nanti pasti ada yang tukar uang itu. Nah, itu. Biasanya di Jalan Merdeka dekat Bank Indonesia. Wah, di mana-mana itu di ini pasti ada yang ingin menukar. Ini 100.000. Ya Pak, ini recehnya 90.000 gitu atau 85.000. Itu boleh nggak Kang? Nah, itu masuk ke dalam kategori ini. Kenapa? Karena uang itu mendapatkan sifat ribawi dari emas. Ya kan? Karena sama-sama merupakan alat tukar dulunya. Jadi emas itu adalah barang ribawi, rupiah juga barang ribawi. Sehingga ketika rupiah ditukarkan dengan rupiah lagi, maka aturannya sama tadi.
harus sama nilainya, Dibayar kontan. dibayar harus kontan. Kalau yang tadi, kasus tadi dalam kasus Rasul dan Bilal bin Rabah tadi, Rasul ngajarinnya gini, kalau mau tukar dulu ini dengan barang lain atau tukar dulu dengan dinar atau dirham, lalu kemudian dirham itu tukar lagi dengan kurma yang bagus. Jadi meskipun ujungnya sama ini ke sini, tapi jalannya nggak langsung, tapi ke sana dulu dan ke sini dulu. Oh, jadi harus ada pihak ketiga ya. Ya misal kalau wah gimana tuh kalau kita mau nuker uang tadi Kang. Misalnya udah di jalan gitu ya, kita nggak bisa itu. Bisa nggak tukar uangnya tetap 100.000, kemudian kita kasih aja tambahan seikhlas kita gitu. Baiknya sih nggak gitu, karena itu masih dalam satu majelis. Itu masih dalam satu majelis. Jadi yang seperti itu sebenarnya haram ya. Harus jelas ini ya. Ya, Kalau mau nuker sendiri ke Bank Indonesia berarti. mending Kang. mending gitu. Oke. mending gitu. Siap Kang, lanjut Kang, Nah, lanjut Kang. itu tadi barang mulai dari barang ribawi. Jadi syaratnya itu dua. Kalau dia ditukar dengan yang sejenis, maka syaratnya dua, yaitu harus kontan dan harus sama. Nilainya, beratnya, volumenya gitu. Ini untuk barang-barang makanan dan juga emas dan perak, termasuk juga uang. Oke. Nah, tapi jika barang ini ditukarkan dengan barang yang berbeda, tapi masih ilatnya sama. Jadi kalau tadi kan yang satu adalah makanan, kalau yang satu ilatnya adalah alat tukar. Alat tukar. Nah, kalau misalkan ini ditukarkan dengan yang ilatnya masih sama, maka syaratnya hanya satu, yaitu harus kontan. Seperti beras ditransaksikan dengan mangga. Yuk saya mangga, yuk saya beas. Gitu. Itu barter biasa. Barter biasa. Kalau itu bisa dilakukan, nggak harus sama, nggak jelas nggak sama lah. Masa beras 1 kilo dengan ini 1 kilo, dengan duren 1 kilo dengan beras mual kan? Wah. Nah, itu beda boleh. Misalkan duren 1 kilo, berasnya berapa 10 kilo misalkan. It's okay, itu nggak apa-apa. Yang penting dilakukan dalam di tempat. Ditransaksikan secara tunai. Nah, itu kalau ilatnya sama. Seperti juga ini, emas dan uang rupiah. Emas ditukar dengan perak atau kita uang rupiah membeli perak. Maka syaratnya satu, yaitu ini tadi harus dilakukan secara kontan. Secara kontan. Kalau ilatnya beda, beli uang rupiah membeli makanan misalkan, itu mau bebas, nggak harus sama, nggak harus ya ada harga gitu ya. Misalnya kita beli ayam, kemudian ayamnya harganya sekian, ya itu no problem gitu ya. Walaupun misalnya ayamnya lebih mahal dari yang lain, itu no problem. no problem. Bahkan itu bisa nyicil juga kan, bisa nyicil, itu bisa hutang, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan jadi ada dua nih, yang satu makanan, yang satu alat tukar. Kalau alat tukar ditukar dengan alat tukar lagi, meskipun beda, maka harus tunai. Harus tunai. Begitu juga makanan dengan makanan, maka harus tunai. Nah, dua syarat ini, karena kalau dua syarat ini tidak dilakukan, nanti masuk ke dalam riba. Yang satu, riba fadl namanya. Kalau tadi beras Cianjur sekilo dengan raskin 2 kilo, itu riba fadl. Jadi riba fadl itu tambahan. Jadi ini riba tambahan dalam transaksi tukar menukar. Tapi kalau misalkan syarat kedua yang enggak terpenuhi, yaitu syarat tunai, ini masuk ke dalam kategori riba nasiah nanti. Nah, riba nasiah itu istilahnya riba penangguhan. Oh, jadi karena sesuatu itu ditangguhkan maka ada biayanya. Nah, itu. Ya, penambahan karena penangguhan itu disebut riba nasiah. Riba nasiah. Maka saya mulanya dari sini dulu, enggak nyebut dari fadl dan nasiah dulu, tapi saya nyebutnya dari tadi dulu. Riba jual beli ada syaratnya. Dalam jual beli ada syaratnya. Kalau dia barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang sama, maka syaratnya dua. Kalau dia ditukar dengan barang yang berbeda tapi masih satu jenis, maka syaratnya satu. Kalau nyebrang dari sini ke sini, uang ke makanan, maka nggak ada syarat, bebas, terserah.
Mungkin ada syarat ya, harus halal ya. Nah itu kan, kalau itu mah iya. Kembali ke episode yang bincang hukum Islam terkait dengan kehalalan itu ya. Kita tapi tidak berbicara itu, kembali ke riba riba dalam jual beli. Tadi disebutkan oleh Kang Fahmi, intinya dalam jual beli ada riba, ada kelebihan kadang-kadang gitu ya. Nah, ada riba nasiahnya yang berjangka, misalnya kita minjam uang ke bank gitu ya. Nah, bank konvensional maksudnya. Nah, kemudian dari misalnya jangka waktu tertentu, dari jangka waktu itu ada tambahan yang syaratkan oleh bank, itu disebut riba nasiah ya Kang ya. Nah, tapi itu nanti masuk riba pinjaman nanti. Oh, riba pinjaman itu ya. Riba Panjang pinjam. itu panjang. Itu panjang lagi. Nah, ini kita masih Kita masih di sini. riba jual beli ya. Tadi terkait dengan emas atau uang ya, alat tukar atau dengan makanan tadi. Dan pada praktiknya sekarang kan tadi ada transaksi tukar uang. Meskipun bahasa kita tukar gitu, kalau dalam fikih itu tetap masuknya ke dalam kategori jual beli. Itu. Jadi walaupun kita di bahasa Indonesia ini tukar, Ya. tapi dalam term fikih itu disebutnya jual beli. Jual Itu beli. Bai atau bai saraf namanya. Jadi jual beli mata uang. Aturannya sama kayak tadi. Kalau misalkan masih satu jenis, maka harus sama dan harus kontan. Itulah tadi ketika nuker rupiah ngerecehin, maka ngerecehin itu harus sama nilainya, 100.000 ya 100.000, dan harus kontan sebenarnya. Jadi ini yang kadang-kadang luput itu ketika misalkan nyari kembalian. Jadi kita pedagang, pembeli bayar ngasih 100.000, alah nggak ada kembalian, kayak dicari heula, nanya ke teman-temannya, ayo tuh pesan ngan 50 iya ngan 70 nyasok lah eta heula. Nah, itu berarti dia nukar 100.000 dengan recehan ke temannya, tapi tidak tunai. Nah, itu juga masalah ya? Itu juga masalah. Wah. Nah, jadi masalah kalau mau dijawab, tidak tunai gitu. Rasul yang bilang gitu. Jadi kalau kontan ya harus kontan gitu ya. Paling nanti ada sedikit perbedaan dalam kasus ini jual beli falas. Jual beli falas itu kan valuta asing kan? Valuta asing ya, mata uang yang lain gitu. Ya, valuta asing kan bisa kita laksanakan dengan dua cara. Satu, datang ke money exchange. Iya. Money exchange untuk itu mah nggak ada spekulasi, itu biasanya karena kebutuhan. Kita punya rupiah ingin ke Malaysia mau umroh gitu ya, pasti kita ganti ke real gitu. Nah, atau bisa juga dilakukan dengan cara trading di aplikasi, di HP. Kita top up, lalu kemudian kita lihat mata uang mana yang kira-kira akan naik atau turun, nah gitu kita trading di situ. Misalkan ketika rupiah lagi naik, dolar lagi turun, kita beli dolar tuh. Terus kemudian nanti ketika rupiah rupiah turun atau dolar naik, akhirnya dolar itu dijual. Trading kan memang seperti itu. Iya. Nah, dari dua cara ini, kalau cara yang pertama tadi itu itu nggak jadi masalah, itu karena dilakukan secara langsung di lokasi kan. Kontan lokasi ya. Datang ke exchange, ngasih, terus kemudian langsung ngasih. Langsung ngasih sekian. Itu mah nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau dalam trading, trading forex istilahnya kan, foreign exchange kan gitu. Nah, syarat ini tetap berlaku karena yang ditransaksikan adalah uang, bukan barang. Gitu. Karena yang ditransaksikan adalah uang, maka sebenarnya syaratnya tetap berlaku. Kalau tadi kan dalam kasus pedagang mah itu rupiah dengan rupiah. Kalau ini mah rupiah dengan dolar misalkan. Nah, karena dia beda jenis, tapi masih satu ilat, sama-sama mata uang, maka syaratnya satu, yaitu harus kontan. Nah, masalahnya dalam penyelesaian transaksi di bursa forex itu tidak langsung saat detik itu juga. Tapi pelaksanaan penyelesaian transaksi itu biasanya H+1 gitu. Nah, dalam fatwa DSN MUI nomor 28 tahun 2002 itu dinyatakan ini masih masuk ke dalam kategori boleh
Meskipun nggak detik itu juga transaksinya, tapi penyelesaiannya hari H+1. Karena memang dalam pencatatan memang begitu. Ketika bursa tutup baru kemudian ada Ada pencatatannya lah. rekapitulasinya lah ya. Nah, pencatatannya baru di kemudian hari itu masih dibolehkan masuk ke dalam kategori uruf, karena uruf dalam transaksi forex itu yang disebut dengan spot atau tunai itu adalah H+1. Gitu. Di dalam fatwa DSN MUI nomor 28 tahun 2002 itu dijelaskan ada empat jenis transaksi forex. Dari 4 jenis itu yang dihalalkan cuma 1. Yang mana itu, Kang? Yang tadi yang istilahnya spot. Oh, kalau berarti di luar dari itu Itu nggak boleh. Jadi spot itu tukar menukar dengan harga hari itu, ya harga saat itu bukan hari, karena bisa jadi 5 menit berikutnya bisa ya, berubah. jangankan menit, detik juga ya. Ya. Detik juga berubah. Jadi ketika klik buy itu kan harga saat itu dengan uang saat itu klik jadi. Nah udah, itulah dimaksud dengan spot, meskipun tinggal penyelesaiannya itu 1 hari lagi. Nah, itu nggak jadi masalah, dibolehkan. Yang kedua forward. Forward itu kita mentransaksikan uang tapi dengan harga 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian atau 5 hari kemudian. Oh ya, jadi kita ambilnya nanti kalau dia turun baru kita ambil gitu. Nah, gitu. Jadi menggunakan menggunakan proyeksi, kira-kira wah ini situasi lagi memanas, Ukraina misalkan. Ini kayaknya dolar bakal naik misalkan gitu. Maka ketika kita punya dolar, wah ntar dolar bakal naik. Kita janjian membuat transaksi forward menjual dengan harga 5 hari kemudian. Ting sabaraha eta nama gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Karena mungkin ada ketidakjelasan ya di situ. Jadi itu spekulasinya di situ, itu yang tidak boleh. Ada juga transaksi swap. Swap itu dicampurkan antara antara spot dengan forward itu dicampur sebagiannya. Karena misalkan tadi udah 5, oh ternyata prediksinya benar. Terus kemudian kagok iya sekalian aya nambahan deh gitu. Nah, itu yang dilarang juga. Lalu kemudian yang satu lagi adalah option. Option itu adalah perjanjian kita akad untuk memiliki hak apakah saya akan membeli atau menjual tapi di masa yang akan datang. Nah, intinya yang dihalalkan dalam transaksi forex itu cuma 1 tuh. Yang ada spotnya tadi ya. Spot istilahnya, atau tadi tunai. Tunai dengan harga detik itu ketika akad, meskipun pelaksanaannya adalah H+1 kemudian. Nah, terus kemudian ada satu lagi masalah sekarang. Yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita adalah berkaitan dengan jual beli emas. Tuh. Seringkali itu tidak spot ya, tidak on the spot misalnya, tidak kontan itu. Belinya cicil gitu. Gitu. Sama seperti forex tadi, jual beli emas juga bisa dilakukan dengan 2 cara. Dengan datang ke toko atau melalui aplikasi online, tapi bukan untuk trading. Ada beda lagi. Kalau trading komoditi itu ada lagi nanti beda. Nah, kalau dalam transaksi biasa yang dilakukan oleh masyarakat yang bukan trading, dia beli untuk investasi, terus kemudian dia jual. Nah, pada dasarnya kan aturannya sama. Karena rupiah itu barang ribawi, emas barang ribawi, maka persyaratannya adalah harus dilakukan secara tunai. Kalau sama nggak sama, karena memang ya rupiah dengan emas kan nggak bisa. Beda, ya. Itu beda. Tapi syaratnya 1, yaitu harus tunai. Tunai itu artinya uang diserahkan saat itu, emas diserahkan saat itu. Nah, cuma di sini ada permasalahan. Pertama, nabung emas. Tuh, apalagi di zaman sekarang ya, banyak yang kelihatannya agak sedikit pesimis dengan kondisi politiknya. Nah, itu. Akhirnya orang-orang
berpikir gimana nih untuk nyelamatin uang. Nah, akhirnya mereka berinvestasi di emas. Ya. Karena kadang-kadang uangnya belum cukup buat beli yang 10 gram. Mau beli 10 gram, wah mumpung harga saat ini nih. Nah, akhirnya banyak yang pakai cicil emas atau tabung emas. Itu dua produk yang berbeda. Oh, udah program Iya, itu dua mekanisme yang berbeda. Ada tabung emas, ada cicil emas. Itu berbeda. Tabung emas tuh gimana? Tabung emas itu sama seperti nabung, tapi transaksinya dilakukan dengan cara jual beli. Dalam arti, saya cuma punya duit 500.000 sekarang. Di rekening cuma 500.000. Ngelihat harga turun. Oke, saya belilah. Yang dibeli adalah jumlah berat emas yang kira-kira 500.000 dapat berapa tuh mas? Dengan harga hari itu, detik itu. Nah gitu. Jadi misalnya sekarang emas itu 1.600.000-an. Nah, kita punya 500.000 berarti kurang lebih 0,3 gram. Sekian, nah gitu. Jadi dia langsung membeli dengan harga saat itu, dengan uang yang tersedia saat itu. Ini jual belinya kontan. Karena harga saat itu, terus kemudian ya udah dia langsung transfer saat itu. Tapi kan syarat kontan itu sebenarnya serah terima. Iya. Nah, ada satu titik masalah ketika emasnya nggak diterima. Betul. Tapi emasnya masuk ke dalam rekening. Iya. Nah, kalau ini meskipun itu agak sedikit kritis, cuma tidak menjadi masalah karena dianggapnya sebagai dititipkan emasnya. Gitu. Makanya ketika kita dalam misalkan di Pegadaian atau di salah satu bank syariah menggunakan metode ini bukan cicil beda lagi. Ini tabung emas itu tabung emas. Maka ini ada biaya perawatan rekening. Nah, gitu. Jadi istilahnya kita udah beli emas sekian, terus kemudian kita titip di situ. Jadi jasa penitipan emas gitu ya kurang lebih ya. Oke. Jadi ini yang Dibolehkan. agak ringan kasus titik kritisnya ringan lah. Karena sama seperti kita punya uang. Uang kita di rekening itu kan uang kita. Iya. Yang kita punya cuma nomornya doang, angka doang. Tapi tetap itu uang kita. Sama seperti ini di rekening kita ada emas. Oke. Emasnya di rekening kita emasnya sekian. Oke, itu punya kita. Hanya kita nitip di sono. Oke. Nah, yang kedua adalah cicil emas. Ini yang agak menjadi isu di dalam akademisi ekonomi syariah di dunia. Kenapa? Karena ada dua lembaga yang membolehkan praktik cicil emas, sedangkan mayoritas ulama melarang. Praktik cicil emas itu gimana sih? Cicil emas itu gini, jual beli dengan harga emas hari ini, tapi dibayarnya dengan cara cicil. Misalkan umur 40 tahun. Lilatnya 40. Ya tapi nggak apa-apa. Misalkan, misal masih kelihatan muda kan ya pemirsa ya. Atau terserah lah umur. Atau kita melihat ini kayaknya kayak sekarang sudah melihat dari tahun 2023 2024 itu naiknya jauh tuh emas. Kalau kita ngumpulin duit buat beli emas nanti harganya keburu naik. Jadi kita kejar-kejaran sama harga naik. Harga emas. Maka kita kunci dulu harga emas tuh di hari ini. Iya. Sekarang udah masuk 1.700.000. Oh, 1.700.000 ya, bukan 1.600.000 lagi ya. Wah, Masya Allah. Oke, saya mau beli yang 10 gram 17 juta. Duitnya nggak punya. Tapi transaksi dulu. Kunci lah bahasana. Dengan harga 17 juta. Nah, 17 juta cuma dibayar dengan cara cicil. Cicil selama berapa tahun tergantung kemampuan. Bisa cicil 3 tahun, bisa cicil 4 tahun, 5 tahun. Cuma semakin lama cicilan, harga akan semakin dinaikkan. Kenapa? Karena akad yang digunakan adalah akad murabahah. Jadi kalau begitu mah bank dulu yang beli emasnya, nah, itu. Kemudian nasabah istilahnya menitipkan ke bank, ya seperti itu ya. Jadi harga 17 juta yang tadi disepakati itu adalah harga kontan. Kalau mau bayar sekarang sok 17 juta. Tapi kalau misalkan 1 tahun, nanti ada hitung-hitungannya
ada hitungan margin nanti di situ. Hitungan margin. Karena bentuk murabahah kan begitu. Ya berarti yang jadi isu tadi ya penyimpanan emasnya itu atau cicilnya. Cicilnya karena kita membeli emas di harga sekian, tapi pembayarannya bukan kontan tapi itu selama sekian bulan bahkan tahun. Nah, itu yang jadi masalah. Mayoritas ulama mengharamkan. Ya karena syarat tadi. Tapi dua lembaga yang membolehkan. Pertama adalah Darul Ifta Mesir yang membolehkan. Dan itu setelah saya baca mulai dari Syekh Ali Jum'ah. Saya baca fatwa Darul Ifta Mesir sebelum Syekh Ali Jum'ah, ada Syekh Ali Jadal Haq. Beliau menyatakan nggak boleh. Meskipun nggak secara spesifik jual beli emas dengan cicil. Nggak spesifik kasus itu. Tapi menyatakan bahwasanya ini tetap harus ditukar dengan sama. Lalu kemudian Syekh Ahmad Thayyib juga sama. Beliau kan menjadi mufti tahun 2022-2023. Syekh Ahmad Thayyib menyatakan nggak boleh. Harus tunai. Harus langsung. Tapi sejak Syekh Ali Jum'ah sampai hari ini sudah ada 4 mufti. Syekh Ali Jum'ah, terus kemudian 3 ya? 3. Syekh Ali Jum'ah, terus kemudian Syekh Syauqi Alam, terus kemudian satu lagi yang baru nih Syekh Allah Akbar, lupa namanya. Yang baru Syekh Iyad, siapa begitu. Nah, itu sudah keluar dari mereka fatwa menyatakan bahwasanya jual beli emas dengan cicil boleh. Lalu kemudian satu lagi adalah DSN MUI menyatakan emas dicicil tuh boleh, mengambil pendapat dari Darul Ifta. Alasannya kenapa? Alasannya karena dalam pandangan dua lembaga ini, emas dan perak saat ini sudah tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Sehingga ilat ribawinya hilang. Tadi kan barang ribawi itu katakanlah 2. Yang satu alat tukar, yang satu makanan. Nah, karena emas dan perak sudah bukan lagi alat tukar, maka akhirnya barang ribawi itu tinggal uang saja. Betul. Emas dan perak sudah keluar dari sini, sehingga emas dan perak dianggap sebagai komoditas biasa dan bisa ditransaksikan secara cicil. Nah, tapi mayoritas lembaga fatwa di dunia menyatakan haram karena ilatnya nggak hilang, udah. Oke lah, ini emas dan perak nggak jadi uang alat lagi, nggak jadi alat tukar lagi, tapi tetap dia barang ribawi. Apalagi disebutkan dalam nas ya, langsung hadisnya disebutkan emas itu adalah barang ribawi. Wah, jadi pemirsa ini sangat ramai sekali ya terkait hal ini. Jadi kita harus juga lebih hati-hati seperti di episode sebelumnya, bahwasanya kita harus mengetahui mana yang halal dan haram, dan kemudian urgensi banget gitu kita tahu mana yang halal supaya menjadi barokah dalam kehidupan kita. Nah, jangan sampai hal-hal yang sudah dianggap biasa dalam kehidupan itu ternyata haram, malah berdampak banyak sekali. Dan tadi sesuai dengan ayat tadi disebutkan fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Wah, itu serem sekali ya, mau diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi intinya apa Kang dari pembicaraan kita yang lumayan ini belum selesai sih. Akan kita lanjut. Masih ada satu lagi, tapi kelihatannya ini terlalu panjang. Jadi kita cut dulu sampai sini. Kalau intinya apa nih Kang? Kalau yang tadi pertama sebelum itu, untuk investasi emas kita yang penting saya menjelaskan ada perbedaannya di situ. Nanti tinggal kembali kepada pertimbangan masing-masing. Ya, masing-masing. Kalau mengikuti fatwa DSN dan juga fatwa Darul Ifta Mesir, produknya sudah banyak. Kita datang ke lembaga-lembaga keuangan syariah, di sana ada produk cicil emas. Gitu. Karena ya yang menjadi landasan adalah fatwa itu. Fatwa DSN MUI dan Darul Ifta tadi. Jadi itu fatwa itu karena sudah ada undang-undang, maka akhirnya mengikat kepada lembaga-lembaga keuangan. Adapun secara pribadi mau pilih produk itu silahkan, atau mau pilih produk yang istilahnya mah kalau dalam istilah usul fikih mah al-akhdhu bi aqalli ma qila. Mengambil pendapat yang nggak diomongin orang. Jadi nggak banyak kritikan. Adalah dengan produk tadi nabung emas. Itu produk mau diambil itu silakan. Lebih aman. Itu lebih istilahnya nggak kontroversi seperti ini lebih aman. Tapi mau ambil ini karena ada fatwanya, kalau mau ambil ini itu lebih aman. Boleh atau juga.
ngumpulin duit dulu, baru kemudian nanti langsung beli emas secara langsung, it's okay. Oke, itu Kang. Jadi intinya kurang lebih ya terkait dengan tadi riba dalam jual beli. Ini ada riba fadl dan riba nasiah ya Kang ya. Ya, riba fadl, Riba fadl riba yang nasiah. berkaitan dengan tadi apa jenis yang sama tapi ada kelebihan. Kemudian kalau riba nasiah ada jangka waktunya. Nah, ini juga dalam tadi dibahas ya, ada forex, ada emas. Nah, ini kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan trading atau jual beli mana yang kita gunakan supaya tidak masuk ke dalam riba gitu ya Kang ya. Masih rame, akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Ketemu lagi bersama kami di Bincang Hukum Islam episode selanjutnya. Terima kasih pemirsa NU Jabar Channel yang sudah setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.